rabbal alamin. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 28. Halaman 28. 1 2 3 4 5 baris kelima. Al-i'rab tidak kita baca, langsung ke syair. Tiap al-i'rab tidak kita baca. Halaman 28 baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Tali riyadhas salihina wa ahkiman ma fihi tazfaru bis sa'adati wa mala. Tali riyadhas salihina wa ahkiman ma fihi tazfaru bis sa'adati wa mala. Toli mutola'ah lah. Mutola'ah berarti membaca. Membaca dengan sungguh-sungguh itu namanya mutola'ah. Toli bacalah atau mutola'ah lah. Mutola'ah itu baca dengan sungguh-sungguh, lebih serius dari membaca. Toli bacalah Riyadhus Sholihina, kitab Riyadhus Sholihin. Jadi ini adalah rekomendasi. Bacalah kitab Riyadhus Sholihin wa ahkiman dan tetapkanlah, wa ahkiman dan sungguh tetapkanlah. Ini ahkim lalu ada nun taukid, ahkiman begitu, nun taukid khafifah ya. Ma apa-apa fihi yang ada di dalamnya, wa ahkiman dan tetapkanlah apa-apa yang ada di dalam kitab Riyadhus Sholihin. Tazfar itu tazfar bukan tazfaru. Tazfar bisa'adati, saya terjemahkan wa'mala dulu. Wa'mala dan amalkanlah. Wa'mala dan amalkanlah. Kalau itu dilakukan, tazfar, maka kamu beruntung. Tazfar, maka kamu beruntung. Bisa'adati, dengan kebahagiaan. Bisa'adati, dengan kebahagiaan. Jadi pengarang kitab ini merekomendasikan sebuah kitab. Pengarang kitab ini menganjurkan ada sebuah kitab yang bagus, yang sebaiknya dibaca, yaitu bacalah kitab Riyadhus Sholihin, kitab tentang hadis. Lalu tetapkanlah apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut. Maksudnya adalah masukkan ke dalam hati kalian ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab itu dan amalkanlah. Kalau itu dilakukan, kamu akan beruntung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi itu
tentang syair ini, tentang nazom yang kita kali ini, yaitu mengarahkan kita kepada kitab Riyadus Shalihin untuk dibaca, direnungkan, dan diamalkan. Lama kana kitabu Riyadus Shalihina, tatkala kitab Riyadus Shalihin, lama kana kitabu Riyadus Shalihina, tatkala kitab Riyadus Shalihin, fil hadisi, menerangkan tentang hadis Rasul, lil imami, yang dikarang oleh seorang imam, Muhyiddin, yaitu Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin An-Nawawi itu pengarang kitab Riyadus Shalihin, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Imam Nawawi. Nah, khobarnya kana adalah jami'an, mengumpulkan, lil ahadisi, hadis-hadis, lil ahadisi, hadis-hadis. Tatkala kitab Riyadus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu itu mengumpulkan hadis-hadis al-mustamilati, yang mengandung. Jadi kitab hadis itu mengandung apa saja? Ala fadhailil masnunati, keutamaan ibadah sunnah. Jadi di dalam kitab Riyadus Shalihin diantaranya adalah membicarakan tentang keutamaan ibadah sunnah, ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, ibadah yang berkaitan dengan kesunahan. Orang yang berjalan menuju Allah, yang wajib itu udah nggak ada yang mungkin ditinggal. Lalu dia akan termotivasi dengan ibadah sunnah, yaitu dengan kita membaca kitab Riyadus Shalihin. Jadi ibadah sunnah akan dia termotivasi. Kalau ada orang yang berjalan, bertorikoh menuju Allah, yang fardunya masih berantakan, itu namanya tidak berjalan menuju Allah, dia asal-asalan. Yang betul adalah yang wajib dia sudah beres semuanya, yang haram sudah ditinggalkan, lalu dia menambah ibadah sunnah biar dekat kepada Allah. Nah, di dalam kitab Riyadus Shalihin ini ada hadis-hadis tentang keutamaan ibadah sunnah. Wa ala ma yakunu tariqan, dan mengandung keterangan-keterangan. Ma itu saya terjemahkan keterangan-keterangan. Tariqan, yang merupakan jalan, ilal akhirati, menuju akhirat. Jadi di dalam kitab Riyadus Shalihin itu banyak penjelasan-penjelasan tentang jalan menuju akhirat. Agar kita selamat akhirat itu, inilah yang dilakukan. Dan itu ada di dalam kitab Riyadus Shalihin. Wa ala adabis salikin, dan kitab itu juga berisi tentang adab. Adab itu akhlak. Adab salikin, orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Jadi adab orang-orang yang berjalan menuju Allah, menuju keridhaan Allah, itu ada penjelasannya di dalam kitab Riyadus Shalihin. Maka kita harus punya, minimal kita harus punya dulu. Punya, lalu dibaca, lalu kita amalkan. Jadi jangan sampai kitab ini tidak punya. Kita baca, kita beli ya terjemahnya. Kalau kitab yang aslinya yang belum terjemah itu segini tebalnya. Sama terjemah juga segitu. Oh, terjemahnya segini. Iya. Apa? Di Muhajirin itu ada ustadz yang belajar. Oh iya, bagus. Iya, bagus kalau begitu. Punya terjemahnya. Iya. Oh segini. Tapi besar kali ya? Hah? Besar kitabnya. Apa? Ya seukuran ini. Oh. Ukuran Iya. ini misalnya. Oh ya, seukuran itu. Iya. Jadi ya berarti sudah, alhamdulillah sudah punya. Lebih bagus yang kita beli adalah terjemahnya, karena Ya, kalau terjemahnya. terjemah Riyadus Shalihinnya. Ya. Jadi hendaklah kita memiliki kitab Riyadus Shalihin untuk kita baca dan kita amalkan. Adab-adab orang yang berjalan menuju Allah, minaz zuhdi, berupa zuhud. Jadi di dalam kitab Riyadus Shalihin ada
penjelasan tentang zuhud. Zuhud itu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluan buat akhirat. Wariyadatin nufusi, riyadoh jiwa, latihan melatih hati. Wa tahdzibil akhlaqi, memperbaiki akhlak. Jadi di dalam kitab itu ada penjelasan tentang zuhud, ada penjelasan tentang latihan jiwa, latihan hati, ada penjelasan tentang memperbaiki akhlak. Nah, ini sangat penting buat kita untuk kita baca lalu kita amalkan. Kitab Riyadhus Shalihin itu diterima oleh semua kalangan. Kalangan Islam, NU nerima, Muhammadiyah nerima, HTI nerima, Ahlus Sunnah nerima, Wahabi nerima, itu diterima di semua kalangan. Karena isinya hadis Rasul. Jadi itu diterima di semua kalangan. Nah, itu kitab yang sangat bagus untuk kita baca, kita amalkan untuk memperbaiki diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki akhlak bitathhiril qulubi, dengan membersihkan hati, dengan mensucikan hati. Jadi cara memperbaiki akhlak kita, hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih itu berarti kita banyak berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, dia menghapus kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Wasiyanatil jawarihi, memperbaiki akhlak itu dengan membersihkan hati. Wasiyanatil jawarihi, menjaga anggota tubuh. Sianah artinya menjaga, al jawarihi anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga anggota tubuh kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Kaki jangan sampai melangkah ke tempat yang haram. Mata jangan sampai melihat yang diharamkan oleh Allah. Tangan jangan sampai mengambil yang bukan hak, dan seterusnya. Kita jaga anggota tubuh dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan ada syarat. Lama paling atas itu adalah syarat. Tatkala kitab Riyadhus Shalihin begini, amaro, maka memerintahkan. Kita bisa bayangkan syarat lalu jawabnya jauh. Syarat lalu jawabnya jauh. Syarat itu begini. Misalkan contoh, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia berhasil. Nah, man itu namanya syarat. Jika, barang siapa, lalu ada kata-kata maka. Nah, maka itu jawab namanya. Jadi ada syarat, ada jawab. Nah, kalau man jadda wajada itu jumlah syartiyah tapi dekat dari syarat dan jawab. Man jadda langsung, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, di dalam kitab itu syarat dengan jawab itu sangat jauh, sudah dilalui berbagai keterangan. Lamma kana kitab Riyadhus Shalihin, ketika kitab Riyadhus Shalihin itu begini-begini, amaro, maka memerintahkan, an-nazimu, yang menazamkan kitab ini. Maka ulama yang menazamkan kitab ini memerintahkan. Nah, ini kita bisa bayangkan jauhnya antara syarat dan jawab, jauhnya antara mubtada dan khobar, jauhnya antara fiil dan fa'il. Nah, di dalam teks-teks kalimat itu tidak langsung fiil, tidak langsung fa'il, mubtada tidak langsung khobar. Nah, ini kemampuan kita untuk melatih diri biar kita tahu, oh ini ternyata khobarnya di sini, ternyata khobar kanaknya ini, dan seterusnya. Nah, kita bisa tahu ini lama di paling depan itu syarat, jawabnya amaron nazimu. Maka ulama yang menazamkan kitab ini memerintahkan, radhiyallahu anhu, semoga keridhaan Allah tercurah kepada an-nazim. Memerintahkan bimutolaatihi, memutolaahnya, membacanya. Karena kitab Riyadhus Shalihin itu sangat penting, maka pengarang kitab ini memerintahkan untuk mutolaah, untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Maka jangan sampai kita
tidak baca kitab Riyadhus Shalihin. Itu standar minimal kita, standar minimal. Yang harus kita bacakan dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran kita baca, terjemahnya kita renungkan. Hadis, nah hadis minimal kita punya kitab Riyadhus Shalihin. Jangan sampai kita tidak punya sama sekali kitab hadis. Nah, kitab yang dianjurkan, kitab hadis yang sangat penting dianjurkan oleh ulama ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Wa ihkami dan tetapkanlah. Wa ihkami dan menetapkan. Ma tadammanahu, apa-apa yang ada dikandung di dalam kitab itu. Wal amali bihi, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Warattaba, dan akan mendapatkan ala zalika zofri, atas kemenangan tersebut, bisa adati, dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita renungkan lalu kita amalkan, pengarang kitab ini menjanjikan insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Jadi insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Jadi dijanjikan kebahagiaan. Faqala, pengarang kitab ini berkata, Toli Riyadho ila akhirihi. Nazom yang di atas tadi, Toli Riyadhus Shalihina wa ahkiman ila akhirihi, sampai akhir nazom. Yaitu maksudnya adalah Toli, bacalah, al-kitaba, kitab, al-musamma, yang dinamakan, bi Riyadhus Shalihin, dengan nama kitab Riyadhus Shalihin. Maksudnya adalah bacalah kitab yang diberi nama, yang nama kitab itu adalah Riyadhus Shalihin. Riyad itu artinya taman, as-shalihin orang-orang soleh. Jadi tamannya orang-orang soleh. Jadi hadis itu adalah tamannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu senang kalau di dalam ilmu pengetahuan, kalau mengamalkan ajaran agama, membaca hadis-hadis Rasul. Wa ahkiman, dan tetapkanlah hati, ma apa-apa, fihi, yang ada di dalamnya. Maksudnya wa ahkiman adalah atskinhu, tetapkanlah di dalam hati apa-apa yang ada di dalamnya. Wa mal bihi, dan amalkanlah. Tazfaru, maka kamu beruntung. Bisa adati, dengan kebahagiaan. Jadi nazom ini membicarakan secara khusus tentang kitab Riyadhus Shalihin untuk kita baca dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.